Testing karburator Skywave ke 462 buat Mas Rocky. Wah, namanya keren. Medan Satria di Bekasi, Jawa Barat. Ternyata ada Medan di Bekasi ya. Terima kasih Mas Rocky, semoga tetap sehat dan kuat. Sekeluarga lolos menghadapi pandemi ini. Tidak lupa cari vaksin ya Mas ya. Juga diberikan damai sejahtera, sukacita, rezeki lancar. Amin. Mudah-mudahan saya juga. Langsung tes starternya ya. Kalau mesinnya bagus, ini karburatornya Mas Rocky. Kalau bagus ya kayak gini, langsung starter jreng, shock chair langsung nyala. Gasnya ya enak, seperti ciri khas karburator semua dari saya. Langsung turun. Turun langsung. Senyap. Ini saya besarkan aja ya, soalnya terlalu kecil nggak bagus untuk mesin. Nanti mesinnya kurang oli, olinya nggak naik maksudnya. Ini gas kecilnya bisa dilihat, nggak ada seraknya, nggak ada berebetnya, nggak ada penyakitnya, sehat walafiat, berisi, berotot, penuh gizi, vitamin dan mineral. Enak pokoknya ini. Nanti bisa dimainkan gasnya. Tapi nggak lupa ya, tetap butuh persiapan dan iklan. Ya iklan ini supaya saya bisa tetap hidup. Nah untuk persiapan supaya Anda tetap hidup. Karburatornya maksudnya supaya tetap hidup lama, awet. Perlu persiapan juga, dan juga yang perlu diwaspadai ya. Saya matikan dulu ini. Yang perlu diwaspadai itu keran vakum. Ini di atas manifold Skywave. Ini ada dua, satu buat second pair. Ada orang ngomong AIS ya, terserah. Pokoknya yang sebelah kanan ini buat keran vakum. Ini dihisap dengan mulut ya, dihisap dengan mulut sekuat-kuatnya, tidak akan keluar bensin. Yang bensinnya mengalir cuma ini, yang gede ini. Jadi tidak boleh sampai bensin mengalir di mulut. Kalau sampai di mulut Anda kena bensin, keran vakumnya ini rusak, harus diganti. Nanti kalau nggak diganti, bensin ngocor langsung, infus direct, bypass tanpa persetujuan karburator. Jadi banyak bensin mengalir di sini, nanti melepek, error. Nyalain karburator saya nanti. Nah, padahal yang rusak siapa? Bukan karburatornya, keran vakumnya motornya ini yang rusak. Ada kasusnya ya, karburator nomor 310. Sekarang kan sudah 400-an, 460. Nah, 310 ini masih dibungkus semuanya. Dibungkus rapi, menanti ketemu dengan saya, kayak ketemuan aja. Nggak, maksudnya nunggu waktu saya pasang di sini, nggak taunya error. Padahal karburator Tokaido saya bagus, tapi bisa error. Langsung saya tancapkan di Skywave saya, bagus. Karburatornya dia yang error itu pun saya taruh di sini, di Skywave saya, bagus. Gimana? Ternyata keran vakumnya saya sedot, bensinnya mengalir ke mulut saya, kena. Wah, langsung ketahuan. Langsung saya ganti keran vakumnya dengan orisinil second. Saya ada. Setelah saya ganti orisinil second, ya karburator saya ya bagus, karburatornya dia ya bagus. Jadi dia ya beli karburator saya cuma-cuma, tapi ya bukan cuma-cuma ya, buat serep ya. Kalau seumpama error nanti tinggal ganti karburator Tokaido saya. Cuma ya dicek dulu ya Mas ya. Jangan nanti serta-merta nyalakan Tokaido saya, karburator saya. Ternyata motornya borok. Ada PR banyakan bosok ya Suzuki ini. Banyakan rusak, maksudnya dibiarin. Kalau Honda sakit sedikit langsung dibenahin langsung ke bengkel resmi. Kalau Suzuki, dibiarkan sampai benar-benar rusak. Itu pun
setelah rusak nggak diganti juga, masih diakal-akal. Nah ini timpang, harusnya disayang-sayang Suzuki ini, karena awet, masa baktinya lebih lama daripada merek sebelah. Oke, jadi dipisah-pisahkan ya Mas ya, jangan langsung menuduh karburatornya. Kebanyakan dari semua problemnya itu filter udara, businya. Filter udaranya ada yang katanya businya baru, mesinnya baru turun mesin. Ini baru-baru saja ya, seri 400 lebih. 400, sekitar 450 ke atas. Mesinnya baru, Coulter. Businya baru. Tak bilang, oh iya mesinnya baru turun, tapi kan setelan klepnya kalau nggak bener gimana? Katanya sudah setel bener. Coba filter udaranya. Pakai jurus yang lama ini ya, jurus yang gampang-gampangan, goblok-goblokan istilahnya bahasa Jawa. Goblok-goblokan itu ya di sini aja filter udara, nggak usah aneh-aneh ke tempat lain. Nggak taunya dia bilang, iya ternyata kotor sekali, saya semprot sama freon, selesai. Nah, freon kan ya basah ya, diharapkan jangan disemprot sama freon lah, sama bensin sama udara, angin udara yang bergerak, angin yang kencang, disemprot bensin yang basah sekali, disemprot angin yang kencang, disiram bensin yang basah, diulang-ulang terus sampai steril. Namanya steril itu tingkatannya tinggi sekali, lebih tinggi daripada bersih ya. Steril itu bersih sekali, ekstrim bersih itu steril. Jangan nanggung-nanggung Mas, nanti bingung sendiri sampean. Nah, kalau bingung sendiri tanya sama saya juga ikut bingung nanti. Jadi supaya menghilangkan kebingungan, tindakannya harus ekstrim bersih, supaya nggak bingung nanti nuduh yang lain, nuduh businya ganti yang baru NGK aja, nggak usah merek lain. Banyak sekali customer saya yang mereknya lebih mahal itu ya, nggak ada seminggu sudah sendat-sendat, nunduk-nunduk, dodok-dodok. Nah, nunduk-nunduk, dodok-dodok, ganti NGK beres langsung. Bukan harga yang jadi patokan, bukan merek jadi patokan. Mereknya terkenal, saya nggak mau sebut, nanti undang-undang ITE ya. Cuma ngapain mahal-mahal, orang NGK C6 HSA sudah bikin happy, kok yang lainnya dibeli? Waduh, buang uang. Ya oke, cuma itu aja ya, nanti sambung video iklan. Maaf ya, ini bukan ditujukan buat Mas Rocky ya. Saya buat para pemirsa luas yang mau beli karburator saya, biasanya lihat-lihat YouTube saya yang baru, atau mantan yang sudah beli karburator saya, pengen lihat-lihat edisi yang terbaru seperti apa ya. Nggak ada apa-apa, nggak ada edisi yang baru, nggak ada yang baru di sini. Dalam dunia teknik tidak dituntut kreativitas ya, monoton itu saja. Yang dibahas ya cuma filter udara, busi, sekur klep, kerak di ruang bakar, sama kamprat, bocornya piston, ngasap, ya diganti yang baru. Pasti enak, tokcer, di starter jeng, hisapannya gede. Kalau pistonnya nggak ada yang bocor, klepnya nggak ada yang bocor, noken as sudah sesuai, original, nggak imitasi. Kalau imitasi kan berisik biasanya, ngecrek, lompat, floating. Jadi timelarnya itu floating terhadap noken as, cepak, jadi malah ngeplak. Nah, ngeplak, apa ya, pukul-mukul. Nah, kalau bagus ya gini mesinnya, langsung tokcer. Enak, jreng, langsung hidup. Ya yang sambat, yang di starternya sulit, yaitu bobrok mesinnya, borok, ada ninggalkan PR. Ya sudah, segitu aja, nanti dilanjutkan video iklan dan persiapan. Terima kasih buat Mas Rocky ya, maaf ya, itu tips-tips yang dari saya bukan buat Mas Rocky aja, untuk pemirsa yang luas, karena ini diupload di YouTube. Jadi pemirsanya bukan Mas Rocky saja, tapi pemirsa luas. Oke, terima kasih. Ini bukan tempe penyet dan cabai loh, tapi ini kampas rem pakem non merek. Dan ini filter bensin terbaik se-Indonesia. Nah, kampas rem terpakem ya. Ini soalnya sudah dibandingkan dengan 6 merek terkenal yang umumnya terdapat di bengkel. Tititra,
titit RAL, titit part, titit RU, dan 3 digit serta original. Dicoba di motor yang sama, rutenya sama, jadi pada hari yang sama juga. Jadi dicoba naik ke Giri, turun di rem-rem Telogo Pegat, menuju ke pasar, drojokan pasar di rem sampai drojokannya di rem, kembali ke sini juga masih ngerem, dicoba enak. Seberapa sampai jauh ya. Jadi ada yang pakem pertamanya lumayan, tambah lama tambah licin. Ada yang asalnya nggak pakem, penyesuaian akhirnya tambah lama tambah pakem, tapi ya pakemnya segitu-gitu aja. Dan ada yang nggak pakem, di rem terus, nggak pakem ya sampai nggak pakem terus, nggak ada pakemnya gitu. Nah, nomor 1 yang ini. Jadi pada saat itu juga langsung diganti, langsung dicoba supaya feel-nya dapat, nggak lupa ya. Hari itu juga kengangguran. Jadi untuk menentukan dengan PD bahwa ini kampas rem yang nomor 1 paling pakem. Jadi memang perlu pengorbanan. Sama juga karburator. Karburator saya ya ini dipersiapkan, diprotoli, pilot jet dan pilot screw. Ini diperiksa, ada yang karetnya sumbing. Ya saya ganti pakai repair kit saya. Ibaratnya tombok ya. Ada juga koinnya terlalu kecil, itu saya tombok. Pernah juga. Untung saya jualan koin, jadi karburatornya masih bisa selamat tanpa harus retur ya. Ya diusahakan tidak retur saya. Cuma ini tetap dibuka, minjet ya pasti saya ganti. Jadi kondisinya begini, bongkar. Yang bagian cuknya juga saya bongkar, jarumnya juga. Dan ini disemprot karburatornya ini, dalamnya ini ada diral, serbuk diral. Serbuk ini mungkin bekas pengerjaan bor ataupun bubut ya, ninggal di lubang-lubangnya itu nanti saya semprot semua. Jadi nggak ada yang miss, semua kayak di QC ulang, quality control ulang. Nah setelah iklan juga persiapan, filter udara wajib dibersihkan ya, yang steril. Pakai alat ini spet solar, dalamnya diisi bensin, disemprot campur udara, nanti filter udaranya diusahakan steril, sebersih mungkin sampai warnanya cerah. Kalau tidak ada manual pakai ini, botol aqua dilubangin, disiram bensin. Nah ya ini contoh, sayang ya, pokoknya disiram sampai basah sekali, ekstrim basah, disemprot udara, disemprot angin yang kencang, kompresor yang kencang sekali ya, jangan ewes-ewes. Diulang lagi pakai bensin yang basah sekali. Nah itu persiapannya, supaya apa? Ya supaya pakai karburator saya enak. Dan nggak lupa juga businya ganti yang baru saja mas, menghindari keraguan. Karena sering ada contoh ya, keraguan setelah pasang karburator saya, dia trouble. Oh ini selesai nih. Oke. Ya ini sekian video iklan dari saya, DR39 Choice karburator Tokaido.